Pada episode ini, kita akan memahami konsep komunikasi strategis sebagai kunci komunikasi yang efektif. Halo sahabat pembelajar, selamat datang di podcast edukasi yang akan membantu kita memahami berbagai konsep penting dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang konsep komunikasi strategis. Apa itu komunikasi strategis dan mengapa penting, juga bagaimana cara menerapkannya. Mari kita mulai. Pertama, apa yang dimaksud dengan komunikasi strategis? Komunikasi strategis adalah proses menyampaikan pesan secara terencana, terarah, dan memiliki tujuan tertentu. Artinya, komunikasi tidak dilakukan secara asal atau spontan saja, tetapi dipikirkan terlebih dahulu siapa targetnya, apa pesan utama, dan hasil apa yang ingin dicapai. Dalam komunikasi strategis, setiap kata, cara penyampaian, media yang digunakan, hingga waktu komunikasi memiliki peran penting. Kedua, mengapa komunikasi strategis itu penting? Di era digital sekarang, informasi sangat cepat menyebar tanpa strategi yang tepat. Pesan bisa salah dipahami atau bahkan menimbulkan kesalahpahaman. Komunikasi strategis membantu kita menyampaikan pesan dengan jelas, membangun kepercayaan, menghindari konflik atau miskomunikasi, mempengaruhi audiensi secara positif, dan juga mencapai tujuan komunikasi secara efektif. Ketiga, apa saja unsur dalam komunikasi strategis? Ada beberapa unsur utama, yaitu sebagai berikut. Pertama, tujuan yang jelas. Sebelum berbicara atau membuat konten, kita harus tahu tujuan komunikasi. Apakah ingin mengedukasi, mengajak, atau memberi informasi? Kedua, audiensi atau target pendengar. Memahami siapa yang akan menerima pesan yang sangat penting ini, atau cara berbicara kepada anak-anak tentu berbeda dengan orang dewasa atau profesional. Ketiga, pesan utama. Pesan harus sederhana, jelas, dan mudah diingat. Keempat, media komunikasi. Apakah melalui podcast, media sosial, video YouTube, atau komunikasi langsung? Kelima, evaluasi hasil setelah komunikasi dilakukan. Penting untuk melihat apakah pesan berhasil diterima dengan baik. Nah, itu tadi adalah beberapa unsur utamanya. Kemudian kita lanjutkan pada poin keempat berikutnya. Contoh komunikasi strategis dalam komunikasi sehari-hari. Misalnya, seorang guru menjelaskan materi kepada siswa dengan metode yang menarik agar mudah dipahami, atau seorang content creator yang merancang podcast edukasi dengan bahasa yang sederhana agar audiens tertarik dan terus belajar. Terakhir, bagaimana cara mulai menerapkan komunikasi strategis? Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri, apa tujuan saya berbicara, siapa yang akan mendengarkan, pesan apa yang paling penting, dan bagaimana cara menyampaikan agar mudah dipahami. Dengan memahami konsep ini, kita bisa menjadi komunikator yang lebih efektif dan berdampak. Terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini. Jangan lupa terus belajar, berbagi pengetahuan, dan menggunakan komunikasi secara bijak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Salam edukasi.